Oke, kembali lagi di Nueno Channel. Kali ini saya kebetulan lagi ada unit Mercedes-Benz C240 W203 tahun 2002. Nah, ini pre-facelift ya. Jadi kalau yang facelift beda lagi modelannya, beda tipis sih modelannya. Oke, ini headlampnya sudah kristal multireflektor, tapi setahu saya 2002 itu belum kristal multireflektor. Kemungkinan nih user sebelumnya ini udah ganti. Oke, ini headlampnya model ini. Nah, ini kategorinya orang bilang new eyes atau nggak mata kacang. Nah, di sini lampu low beam, di sini high beam, lampu senter di sini, dan lampu senja ada yang kecil di situ tuh. Nah, untuk di bagian bawah dia ada fog lamp kanan kiri pasti ya. Nah, ini juga berfungsi sebagai lampu parkir. Nah, di tepian pinggir di sini ada chrome. Nah, yang sini sudah putus bagiannya. Oke, yang sebelah kiri pun juga sama, ada garis chrome juga. Nah, bagian kap mesin dia ada semprotan airnya, ada dua di kanan kiri, dan ini kemungkinan ini sensor nih, sensor auto headlamp atau apalah ini. Saya nggak tahu, tapi ketahui saya sensor auto headlamp di kaca. Oke, nah ini ada lambang kebesarannya, dia ada di sini. Nah, aslinya memang W203 itu head grillnya masih seperti ini dan logo Mercy-nya berada di bagian atas. Oke, nah untuk membuka mesin, dia pada saat dibuka di bagian dalam dia akan keluar seperti ini, dan begitu ini keluar, ini langsung kita angkat. Agak sulit ya kalau tangan satu. Sebentar. Oke, sudah terbuka, dan ini sudah ada sok bagasinya, sok kap mesinnya kanan kiri ya. Nah, ini dia mesinnya. Dia walaupun kodenya C240, tapi secara kubifikasi mesinnya 2600 dan kode mesin M112. Tenaganya saya lupa, cuman tenaganya mantap banget ini mobil. Untuk konsumsi bahan bakarnya, kalau saya rasain 1:7 ya, 6 sampai 7 dalam kota. Dibilang boros nih mobil, tapi sesuai dengan kenyamanannya lah. Oke, modul ABS-nya berada di sini. Nah, untuk akinya dia ada di sebelah sini. Dan ini tuh apa? Ini adalah filter kabin. Filter kabinnya di luar ya. Kalau mobil Jepang itu ada di dalam. Ini tabung reservoir radiator. Oh ya, ini formatnya V engine ya. 6 silinder V engine. Nah, yang uniknya di mobil ini adalah satu silinder, businya itu ada dua. Jadi kalau dikali dua ya 12 busi ini kalau sekali ganti. Oke. Di kap mesin sudah ada peredam kap mesinnya juga. Serta ini mobil bisa dinaikkan tinggi banget. Nah, ini nih kita pencet. Mana ribet nih, mesti harus tangan dua nih. Ini nanti posisi merahnya ada di sini. Itu dia akan tinggi banget. Oke. Oh ya, ini transmisinya gear AT, setahu saya sih 4 speed ya. Ini mobil. Nah, ini untuk bagian sampingnya. Nah, kebetulan mobil ini saya dapat velgnya sudah ganti dengan Brabus monoblok ya serinya kalau nggak salah, dan ini ring 18. Untuk ring 18 menurut saya masih nyaman sih, karena originalnya tuh ring 16. Jadi kalau toleransi kenyamanan itu naik 2 step, jadi ring 18 itu masih oke lah, dan tidak mentok, tidak gasruk di bagian belakangnya. Oh ya, ini belang ya velgnya ya, yang bagian belakang lebih cenderung keluar bibirnya gitu. Oke, dia garis chrome-nya dari depan sampai belakang sana, pokoknya nih ngelilingin nih garis chrome-nya. Oh ya, ini trimnya elegan ya. Elegan itu untuk di pasaran ATPM si Mercedes itu yang resmi dijual oleh Mercedes tuh elegan. Ada yang tipe Avantgarde, tapi Avantgarde itu setahu saya dijual oleh importir umum.
tidak resmi dimasukin oleh Mercedes-Benz Indonesia. Oke, nah ini emblem elegannya. Oke, ini velgnya ring 18. Nah, dia spionnya fix ya, bisa sih goyang-goyang dikit ini, tapi dia tidak bisa ngelipat. Nah, ada di luaran, nggak di luaran sih, di lokal juga ada yang jual bisa retract. Lampu sennya juga ada di spionnya. Oke, nah uniknya Mercy itu spionnya itu dia ada garis nih. Nah garis ini yang bagian sini itu kacanya cembung, jadi kita tuh pandangannya luas banget ini mobil. Nah ini kaca film kaca spion yang standarnya. Nah di bagian sini yang kita lebih wide. Oke, untuk tipe elegan dia di bagian atasnya handle-nya chrome ya, tapi yang bagian bawah sewarna body, tapi kesannya kayak full chrome ya, tapi padahal ini hanya separuh chrome-nya. Nah untuk bagian pengemudi dia masih ada input kunci biasa ya, dan ini adalah receiver dari infrared dari remote-nya. Oh iya, untuk remote-nya sudah model kunci pistol seperti ini ya, ini memang standar seperti ini, dan ini bisa buat lock unlock, terus buka bagasi dari sini langsung dengan ditahan lama. Dan ini ada fungsi dari pembukaan secara otomatis semua pintu dan sunroof. Oh iya, untuk tipe elegan C240 ini yang spesial, dia sudah ada sunroof. Sebenarnya sih namanya moonroof ya, cuman bahasa kita tuh sunroof bilangnya. Nah ini kita pakai ini nih untuk membukanya nih, kita tempelin ke bagian receiver itu. Nah, kalau dibuka kita pencet buka ya, ini buka semua nih, semua kaca-kaca ini kebuka semua. Terus kalau kita pencet tutup kunci ini kita kenutup semuanya, begitulah. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Nah enaknya Mercy itu semua dari panel-panel itu soft touch semuanya, jadi kalau kita kepentok dalam mobil ini insya Allah nggak benjol. Nah untuk trim elegan ini dia dilengkapi 6 airbag, yang dimana 2 di pintu, 2 di bagian driver dan penumpang, serta di pilar karton airbag ya kanan kiri gitu. Oke, di bagian pintu sisi driver dia ada tweeter, dan di bawahnya mid range atau mid bass ya namanya ya. Oke, nih ada emblem SLS airbag, dan di sini saklar power window, untuk door lock power window juga ada di sini, serta dia untuk pembukaan bagasi ada di sini. Ini handle-nya chrome ya, dan ini metal ya, kayaknya metal nih, soalnya kayak padat banget gini, bukan kayak mobil Jepangan yang di chrome gitu aja, itu enggak, tapi dia memang metal. Oh ya saya lupa ngasih tahu. Nah di sini ini tuh bukan black biasa, tapi ini namanya tuh black chrome nih. Ini tepian window line ini nih black chrome, dia tuh sampai dari sini tuh pun sama nih, aksennya black chrome nih sampai sana, kanan kiri sama ya. Oh ya, itu tipe elegan. Joknya sih kanan kiri elektrik untuk recline, dan head adjuster di bagian belakang ya, tapi dia head adjusternya ada 2 step. Ini untuk yang bagian depan, yang ini untuk bagian belakang dinaikkan. Tuh untuk maju mundurnya dia manual, kuasnya ada di sebagian situ, ditarik dia maju mundur gitu ya. Nah ini transmisi matic ya, AC Mercy itu walaupun manual ya 3 pedal, walaupun matic ya 3 pedal, kalau manual ya 4 pedal. Karena handbrake-nya tuh dia bukan handbrake tapi park brake-nya tuh foot brake di sini nih, itu tuh yang kecil tuh. Nah untuk rilisnya tuh bagian sini itu. Nah enaknya Mercy itu tuh pedal gasnya tuh organ, model organ ya, jadi lebih nyaman lah. Sama sih BMW juga sama seperti itu, jadi banyak mobil-mobil Eropa tuh modelnya organ seperti itu. Nah
Ini electric mirrornya ada di sini ya. Jadi tombol ini kiri, ini kanan. Headlamp pengaturannya sudah auto. Terus ini ada pengaturan untuk ke lampu parkir. Jadi kita belok ke kanan dia akan nyala, belok ke kiri lampu di sebelah kiri akan nyala. Ini ada fog lamp depan, ada fog lamp belakang. Ini headlamp leveling gitu. Oke, dan ini tempat untuk masukkan kuncinya, kunci pistol nih. Jadi kalau kita masukin, dia ada motor steering locknya, dia akan rilis. Kita cabut ya, dia lock lagi begitu. Oke, kita masuk. Oke, mobilnya kedap ya. Untuk seri C ini kategorinya kedap banget. Nah, untuk di setir ini kebetulan sudah diganti ya. Saya nggak tahu nih asli apa ini, tapi setahu saya ini udah gantian nih. Setahu saya nggak kayak gini nih, wood panel kayak gini. Nah, ini ada pengaturan untuk MID dan audio steering suite. Nah, di sini ada cruise control dan dia ada limit untuk kecepatan di sini bisa kita. Tapi kita ngaturnya di MID sini. Oke, dan ini untuk layout di bagian center console ya. Nah, enaknya di sini dia ada cooler box. Mantap ini emang. Dan ini benar-benar dingin. Saya kalau misalkan naruh minuman 600 ml lah, 660 itu dingin banget kalau saya simpan. Dan memang karakter AC-nya Mercy itu dingin-dingin. Walaupun anginnya kecil tapi jos banget AC-nya. Nah, ini udah dual zone ya. Sudah dual zone dan ada mode auto. Dan kelemahannya Mercy adalah kalau kita nggak sadar, ini tuh dia akan membuka flap udara luar itu masuk ke dalam secara otomatis kalau kita nggak nyadar ya. Itu enaknya. Jadi kadang kalau kita lewat tuh tukang sate, bau sate nih ruangan gitu. Ya begitulah itu, karena dia regulasi di luar, mungkin di sono udaranya lebih seger, di sini kan ya begitulah gitu. Nah, ini untuk bukan Bluetooth teleponi ya, tapi dia ada modul sendiri. Tapi untuk setahu saya C240 Elegant tuh belum ada untuk modul teleponnya, jadi kita harus nambah lagi. Oke, di instrumen clusternya standar ya, untuk RPM serta speedometer serta sisa bahan bakar di sini nih. Oke. Nah, di mana sih kita lihat suhu mesinnya? Nah, suhu mesinnya itu kita lewat MID nih, kita pencet sini nih. Ini atau enggak pencet atas atau bawah ini nih, kita pencet. Nah, suhunya ada di situ. Nah, ini kilometer speedometer versi digitalnya. Nah, ini ada interval servisnya. Nah, ini kalau kita ngecek oli, ketinggian oli, kita ngeceknya dari sini nih. Nah, itu lagi measuring now. Nah, kalau oke, berarti ya ketinggiannya emang sudah cukup. Nanti kalau misalkan kurang 1 liter, dia juga ngasih tahu add 1 liter gitu. Jadi dia bisa mengira-ngira. Nah, ini kilometernya. Dan trip A, trip B nya di sini nih. Dia nggak ada trip A, trip B. Nah, untuk MID, nah ini ada MID konsumsi bahan bakar after start dari kita starter mobil ya. Ini terus ada after reset. Nah, kalian bisa lihat sendirilah itu 100 banding 13. Dibagi aja lah itu berapa. Nah, itu range sisa bahan bakar dengan kondisi seperti ini nih. Tuh. Udah balik lagi. Nah, terus kita setting with button. Nah, ini kita ada pengaturan mobil, lampu, serta dia ada apa? Instrumen cluster untuk lampu otomatis atau enggak auto lock gitu ada di sini semua. Oke, sekarang kita coba hidupkan mobilnya pada saat pintu tertutup ya. Suaranya tuh halus dan minim getaran. Oke, ini AC-nya, head unitnya sudah diganti ya. Nah, ini ada pelipatan headrest bagian belakang. Nah, ini HC Mercy nih, jadi bisa melipat si headrest bagian belakang. Nah, untuk ini dia ada apa ini ya, ini kayaknya pencampuran udara luar udara deh, dingin apa enggak ini. Nah, ini ada penutupan kisi AC dan semua kisi AC di sini bisa ditutup semua. Tuh.
Nah sini ada asbak ya, cuman ini bukan saya gunakan untuk asbak, tapi ya buat naruh inilah namanya di Indonesia tuh. Dan ini modelnya kayak gini ya, dan ini lekternya di sini, dan ini ada cup holder hanya satu di bagian depan sini. Tapi walaupun satu, itu di bagian situ tuh muat untuk minuman 660 ml ya tuh. Oh ya, bagian penumpang dia ada saklar power window juga di situ. Handle-nya pun juga sama bahannya dengan bagian supir. Ada airbag di bagian penumpang sebelah kiri. Dan ini dia ada 2 step. Kita mau rendah gini, dan ini kita jadikan armrest, kita naikkan lagi gini, jadi nyaman. Dan ini di bagian uppernya nih ada lagi sini, cuman saya jadikan tempat tisu aja gitu. Oke, ini transmisinya, dan ini ada saklar mode berkendara winter dan standar. Dimana sih kita lihatnya? Nah, kita lihat tadi sini nih, winter, standar. Nah, kalau saya sih daily selalu pakai yang S. Nah, ini bukan center speaker nih. Saya baca-baca di forum bukan center speaker. Ini ya kayak di Avanza All New nih, udara dari ini dia keluar dari sini nih. Mungkin maksudnya biar mendinginkan belakang apa sama kaca sini ya, diffuser. Tuh. Ini bisa kita tutup nih. Tuh. Nah, ini spionnya ini belum auto kromatik ya, tapi masih dynamic view biasa nih. Gitu. Dan ini lampu bacanya lengkap. Ini lampu gedenya terang banget. Ini lampu baca kanan kiri. Ini lampu untuk bagian belakang. Itu tuh, nah, saklarnya di bagian depan sini. Dan ini yang spesial, ini sunroofnya, moonroof lah. Dia bisa tilt. Nah, bisa tilt seperti ini. Bisa kita geser. Ini kita kalau buka otomatis nih. Tapi kalau nutup ya kita harus tahan. Nah, begitu. Ini kita tutup ini manual nih, dia nggak ngikut nih. Saya nggak tahu emang asli seperti itu apa emang ini udah rusak, saya nggak tahu. Nah, ini sensor dari si headlampnya gitu. Dan ini glove boxnya harusnya sih soft opening ya, cuman ini punya saya udah rusak, dan itu harusnya ada lampu, cuman tuh lampunya juga udah rusak, saya nggak tahu kenapa itu. Dan ini semuanya material empuk-empuk semua, ini empuk semua, kecuali ini keras nih. Dan ini wood panelnya ini tuh kayu beneran, nggak kayak mobil Jepangan di water transfer gitu ya, itu enggak. Ini kayu beneran, bener-bener panel kayu gitu. Dan itu CD changer, dan itu berfungsi kalau head unitnya masih standar, dan head unitnya dia ini masih single din biasa aslinya. Nah, itu karena kayaknya itu enggak begitu banyak fiturnya, jadi ya saya ganti lah. Nah, ini ada lampu indikator airbag off, yang dimana kita bisa matikan airbag bagian penumpang sebelah kiri. Jadi kalau kita pakai car seat untuk bayi. Dan ini untuk tombol hazard, dia mengikuti lampu hazard ya. Ini untuk matikan electronic stability program. Nah, seperti ini. Nah, ini manual book ada di sini nih. Oke. Apalagi ya. Nah, oh ya, untuk sen di sebelah kiri. Gitu. Dan dia khasnya mobil Eropa. Dia kalau kita ngesen sekali gitu, sekali klik, dia akan ngedip 3 kali. Gitu. Jadi kita tanpa harus kita jeglekin gini, kalau kita mau nyalip cukup itu aja. Untuk pengaturan wiper juga ada di sini nih. Wiper, headlamp. Bukan, maksudnya untuk lampu jauh juga ada di sini. Itu ada di sini semua, serta untuk wiper depan ya, depan wiper di sini itu sama washernya juga ada di sini. Oke, kita lanjut ke bagian baris kedua. Oh ya, di bagian sini ada kaca ya, kanan kiri ada. Nah, ini ada lampunya sama seperti yang di bagian situ, cuman itu udah rusak lampunya.
Ya namanya mobil tua bro. Gitu. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Oh iya, kalian kalau ngisi bensin jangan cari-cari tarikan ini di mana, tapi dia ngikutin pintu ya. Jadi kalau pintu kebuka, ya ini ikut ke buka. Jadi tinggal dipencet gini aja nih dia kebuka. Oke, kita coba ke bagian baris keduanya. Untuk baris kedua di Mercy C-Class ini ya dibilang lega sih enggak juga, seginilah. Berarti semana ya, 5 jengkal sih nggak nyampe ya, 1 tapak ini enggak 4 tapi agak lebih dikit. Nah ini enaknya ya ini ada celongan begini jadi agak lega. Dan untuk akomodasi bagian belakang dia ada asbak serta kisi AC untuk baris kedua. Dan ini kisi AC-nya ya dia mengikuti suhu di depan gitu. Nah, untuk bagian dan ini semua dari penumpang itu dapat handle seperti ini, dan ini dia handle retract ya, semua penumpang ada. Oh ya, ini joknya semua kulit dengan ini ya perforated ya. Ini kulit, dan ini bisa kita berdirikan. Nah, seperti ini. Nah, ini ngelipatnya bisa kita beginiin atau ya dari depan situ gitu. Nah, ini juga ada emblem SRS airbag. Dan ini bisa untuk 3 penumpang ya. Dia sudah menyediakan seat belt 3 titik di semua penumpangnya, di tengah, kanan, kiri juga ada. Nah, untuk armrestnya dia ada akomodasi cup holder nih, ada 2. Dan bagusnya Mercy ini tuh dia dilapis karet, jadi kelihatan lebih mewah ya. Bukan lebih mewah sih, lebih apa ya, lebih rigid lah tuh. Nah ini kalau mau udahan ya itu tinggal kita masukin. Nah udah kita masukin sini. Nah gitu deh. Nah oh ya, di bagian pintu bagian penumpang ya power window sebelah situ, dan sini all auto, dan bahannya juga sama untuk handle pintunya, handle bukaan pintu ya. Dan ini wood panelnya dikelilingin ke semua pintu ada wood panel gitu. Oke, nah ini tuh apa sih? Ini tuh bukan speaker biasa, dan ini adalah subwoofer. Nah hebatnya nih mobil ini dia ada aslinya ada subwoofer, mantap. Nah ini tempat P3K nya di sini. Ya, ini saya juga belum pernah dipakai, masih original nih, belum dibuka nih P3K nya. Oke, kita lanjut ke bagian bagasi ya. Untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Nah kita buka dulu nih. Harusnya dia langsung ngebuka, cuman nih lengket karetnya habis saya cuci. Bagasinya cukup luas ya, ini koper golf bisa ya 2 lah, ini muat di sini nih. Di sini ya terbuka nih, laci begini aja sih, kanan kiri ada. Nah untuk di bagian ban serep ada di sini. Nah ban serep serta dongkrak di situ. Ban serepnya ini full size, dan ini nih fitur yang bagus di Mercy. Jadi kita kalau ngambil ban udah tinggal kita cantolin ini, kita nggak perlu repot-repot, 1 orang aja bisa untuk ngambil ban itu. Oke, harusnya di sini ada segitiga darurat, cuman punya saya ini kebetulan sudah tidak ada.
Oh iya, ini ada saya penambahan kamera parkir. Oke, C240 ini mufflernya ada satu sebenarnya, cuman lubangnya ada dua gini. Nah, ini dari bagian samping kirinya. Oke, sekian video tentang Mercedes C240 saya ini. Jika kalian ada tanya-tanya atau sharing apa, silahkan komen, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video saya tentang plus minus dari mobil ini serta pengalaman saya dalam penggunaan mobil ini. Oke, sekian.